لله الذي جعل التقوى خير الزاد واللباس وأمرنا أن نتزود بها ليوم الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الناس وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بأكمل صفات الأشخاص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, umumnya kepada jamaah semua, untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan takwa itu kita akan mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hidup ini tujuan kita tentu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selain ridha Allah Subhanahu wa taala, kita juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan keberkahan hidup. Keberkahan membuat hidup kita menjadi bahagia, menjadi tentram. Di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan agama dan di pesantren, kita diajarkan akan pentingnya berkah. Bukan sekedar misalnya kepintaran kalau sekolah di lembaga pendidikan pesantren. Kalau sekedar pintar saja tetapi tidak berkah, maka ilmu tersebut bisa jadi justru menjadi malapetaka bagi si empu ilmu itu. Maka orang tua juga selalu memberi pesan kepada kita semua agar dalam hidup kita selalu mencari keberkahan. Dan berkah ini tidak selalu berkorelasi dengan banyaknya harta yang dimiliki, banyaknya fasilitas dan sarana yang kita miliki. Dalam hal ini kita teringat sebuah hadis yang sering dijadikan doa bagi pengantin. Dalam sebuah hadis begitu yang dianjurkan oleh Rasul untuk dipakai mendoakan para pengantin adalah Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, yang artinya semoga Allah memberi berkah untukmu, memberikan berkah atasmu, dan menghimpun yang terserak di antara kalian berdua dalam kebaikan. Dalam kajian ilmu nahwu, barakallahu laka wa baraka alaika, kata kalimat laka itu digunakan biasanya untuk hal-hal yang sifatnya menguntungkan atau menyenangkan. Sebaliknya, kata alaika itu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Jadi ternyata bahasa laka dan alaika di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut, supaya orang yang kita doakan, khususnya temanten, mendapatkan keberkahan baik dari hal-hal yang mengenakan maupun yang tidak mengenakan. Karena sesungguhnya orang tidak bisa selalu hidup dalam keenakan begitu. Semuanya didoakan agar ada nilai keberkahannya. Bagi sementara orang, keberkahan itu sesuatu yang dinilai enak secara fisik saja. Padahal bisa jadi yang tidak enak itu sebenarnya juga bagian dari berkah itu. Misalnya contoh sederhananya adalah pejabat publik yang karena tersandung kasus korupsi kemudian harus dipenjara. Maka dipenjaranya seorang pejabat publik itu pada satu sisi merupakan satu keberkahan. Mengapa? Karena dengan dipenjara
yang bersangkutan bisa saja menjadi insaf begitu, bisa mengevaluasi diri dan menjadi orang yang lebih baik. Termasuk juga ketika orang yang sedang sakit itu pada satu sisi juga bisa kita lihat sebagai sebuah keberkahan manakala sakit itu kemudian justru mendatangkan hikmah bagi dirinya, diantaranya misalnya adalah diampuni segala dosanya, kemudian ada waktu yang cukup untuk beristirahat, ada waktu yang cukup untuk melakukan muhasabah dan lain sebagainya. Jadi bertambahnya sesuatu juga belum tentu membawa kebaikan jika tidak mendekatkan diri kepada Allah, jika tidak menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tambahnya sesuatu pada diri kita sesungguhnya bukan merupakan keberkahan. Orang yang tambah umur misalnya belum tentu lebih berkah. Orang yang bertambah rezekinya juga belum tentu tambah berkah. Demikian pula orang yang tambah ilmunya juga belum tentu mendapatkan keberkahan jika ilmu tersebut hanya menjadi kebanggaan dirinya sendiri, bukan untuk diajarkan kepada orang lain, bukan untuk kemanfaatan bagi yang lain. Ini sebagaimana sebuah hadis diriwayatkan, bismillahirrahmanirrahim, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da, yang artinya barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuk hidayah yang ia raih, niscaya dia sesungguhnya hanya menambah jauh jarak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tambah bukan berarti semakin dekat dengan Allah dalam hadis itu. Ini adalah cerminan dari ilmu yang tidak membawa pada keberkahan. Itu kemudian juga bisa kita analogikan terhadap hal-hal yang lain, semisal rezeki dan seterusnya, kesehatan dan seterusnya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah itu adalah kebaikan, berkah itu adalah kemanfaatan, berkah itu adalah kebahagiaan. Orang yang berbahagia itu sering diukur hanya dari ukuran fisiknya, biasanya. Benarkah demikian? Dalam pandangan agama, tanda-tanda keberkahan, tanda-tanda kebahagiaan tidak selalu yang tampak secara zahir saja. Karena tampilan lahiriah sejumlah orang bisa saja menipu, seolah-olah bahagia tetapi batinnya merana dan seterusnya. Maka kemudian kita teringat satu ayat di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ini juga berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan pasangan suami istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram, sakinah, cenderung tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dalam ayat tersebut Allah menciptakan istri-istri yang dapat menenteramkan jiwa dan menciptakan kasih sayang antara keduanya. Kebahagiaan rumah tangga bukan terletak pada kecantikan istri atau kekayaan suami, kecukupan segalanya dan lain sebagainya. Misalnya istri yang cantik kemudian tidak menjamin, menggaransi kehidupan seseorang bisa berbahagia. Mungkin iya, tetapi juga mungkin tidak. Mungkin juga menambah pusing bagi suami tatkala perempuan yang cantik bukan perempuan yang solihah. Jadi ia belum tentu mendapat kebahagiaan karena kecantikan-kecantikan yang bersifat lahiriah. Betapa banyak pasangan cantik rupawan yang justru berakhir pada perceraian. Bahkan rata-rata penggugat datang dari perempuan. Perceraian itu di pengadilan agama sekarang didominasi oleh cerai gugat. Cerai gugat itu adalah sebuah perceraian yang inisiatifnya adalah dari pihak istri. Ini bukti bahwa mereka tidak bahagia. Karena itu yang bersifat dohir, menarik, cantik, dan lain sebagainya tidak menjamin rasa bahagia. Standar untuk menilai kebahagiaan keluarga,
standar untuk menilai keberkahan sebuah keluarga tidak dilihat dari hal-hal yang bersifat fisik semisal harta yang dimiliki dan aspek-aspek yang lain, tetapi apakah suami istri tersebut memiliki akhlak yang mulia, soleh atau solihah. Jika mereka memiliki akhlak yang mulia, insya Allah mereka akan menggapai keberkahan kehidupan pasangan suami istri. Maka keberkahan bisa kita raih dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya terus menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti syukur, qanaah, gemar bersedekah, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah secara ringkas. Semoga ini semua bisa menambah wawasan kita bersama, wawasan pengetahuan tentang keberkahan, sehingga bisa melengkapi perspektif kita di dalam melihat hidup dan kehidupan ini, sehingga keberkahan akan semakin bertambah dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahutsukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsyi wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la